Oke, kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11 IPS SMAN 1 Anjungan. Kita lanjutkan mata pelajaran minggu yang lalu sebelum tugas yang kemarin saya berikan, yaitu tentang yang C, ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusivisme kelompok dalam masyarakat. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ragam kelompok sosial dan yang kedua yaitu universalisme, partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Baik, yang pertama, coba sebutkan contoh kelompok sosial yang pernah Anda temui di lingkungan sekitar serta diskusikan dengan teman-teman terdekat Anda atau tetangga rumah Anda atau teman yang terdekat di lingkungan Anda. Kita lanjutkan, yaitu yang pertama tentang ragam kelompok sosial dan perilaku kolektif. Kelompok sosial yaitu ada 6. Yang pertama yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kedua yaitu kelompok formal dan informal. Yang ketiga kelompok referensi dan membership. Yang keempat yaitu kelompok in-group dan out-group. Yang kelima kelompok okupasional dan volunteer. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kelompok kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Dan selanjutnya perilaku kolektif, yaitu ada dua. Yang pertama kerumunan dan yang kedua publik. Selanjutnya kelompok sosial berdasarkan tujuan. Yang pertama tentang kelompok percakapan, yang kedua kelompok rekreasi, yang ketiga kelompok keterampilan, yang keempat kelompok pendidikan, yang kelima kelompok sosial, yang keenam kelompok mandiri, yang ketujuh kelompok pemecahan masalah, yang delapan yaitu kelompok penyembuhan, dan yang terakhir yaitu kelompok keagamaan. Selanjutnya kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa saja ciri-ciri kelompok primer? Nah, selanjutnya apa saja ciri-ciri kelompok sekunder? Coba kalian diskusikan atau kalian langsung tuliskan di kertas selembar. Ini tugas pertama. Yang selanjutnya yaitu kelompok formal dan informal. Ya, tugasnya mengapa institusi pendidikan seperti sekolah dapat disebut sebagai kelompok formal? Dan yang kedua, mengapa hubungan persahabatan antara beberapa orang dapat disebut dengan kelompok informal? Nah, mungkin itu aja tugas untuk minggu ini. Kita lanjutkan tentang kelompok referensi dan membership. Kelompok referensi merupakan kelompok orang yang secara nyata memengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kelompok membership merupakan kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok, yaitu bukti keanggotaannya biasa ditunjukkan dengan kartu anggota secara resmi. Yang selanjutnya kelompok in-group dan out-group. Kelompok in-group yaitu dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya. Sedangkan kelompok out-group ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain. Selanjutnya kelompok okupasional dan volunteer. Apa itu kelompok okupasional? Nah, yang pertama, kelompok okupasional yaitu identik dengan kelompok profesi seperti guru, dokter, dan sebagainya macamnya. Yang kedua, sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu. Yang selanjutnya, memiliki etika profesi atau kode etik profesi. Nah, di situ yaitu tentang kelompok okupasional. Selanjutnya, kelompok volunteer. Kelompok volunteer juga ada 3. Yang pertama, terbentuk atas dasar kepentingan yang sama. Yang kedua, banyak bergerak di bidang sosial kemanusiaan atau relawan. Yang terakhir, memenuhi kepentingan anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Kita lanjutkan yaitu tentang kelompok Gemeinschaft dan kelompok Gesellschaft. Kelompok Gemeinschaft yaitu hubungan batin murni yang alami dan kekal. Jadi kelompok Gemeinschaft yaitu hubungan batin alami dan kekal, seperti contohnya masyarakat yang bertetangga. Masyarakat bertetangga itu alami,
tidak dibuat-buat, tidak ada pendaftaran jadi tetangga. Dan kekal, yaitu selamanya. Selanjutnya, rasa pengertian atau understanding dan kemauan bersama. Selanjutnya, identik dengan masyarakat desa. Selanjutnya yaitu kelompok Gesellschaft, yaitu kehidupan bersama dengan masa berlangsung cenderung singkat. Yang kedua, pola pikir terbuka dan memiliki spesialis tinggi. Dan yang terakhir, identik dengan masyarakat kota. Oke, kita lanjutkan yaitu perilaku kolektif. Apa itu perilaku kolektif? Nah, yang pertama yang disebut dengan kerumunan. Kerumunan ini dibagi menjadi 3, yaitu kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Yang ketiga, kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowds. Selanjutnya, publik. Publik ini termasuk di dalam perilaku kolektif, yaitu individu-individu yang menjalin interaksi melalui media, HP, dan sebagainya macamnya, atau alat komunikasi atau pesan berantai. Individu kelompok publik dibagi menjadi 3, yaitu kelompok vested interest, kelompok newcomer, yang terakhir yaitu kelompok pasif. Nah, selanjutnya kelompok sosial berdasarkan tujuannya. Nah, yang pertama kelompok percakapan sosial. Yang kedua kelompok rekreasi. Yang ketiga kelompok keterampilan. Yang keempat kelompok pendidikan. Yang kelima kelompok pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Yang keenam kelompok mandiri. Yang ketujuh kelompok sosialisasi. Kedelapan kelompok penyembuhan. Kesembilan kelompok keagamaan. Oke, mungkin video kali ini hanya sampai di sini saja. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Tugasnya langsung dikumpulkan di Classroom, Google Classroom yang telah saya buat kemarin. Seperti tugas-tugas sebelumnya, dikumpulkan di sana melalui chat pribadi. Jangan melalui komentar. Kalau melalui komentar nanti banyak nyontek temannya. Ya, silakan. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.